Timnas Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Garuda pun berhasil lolos ke babak ketiga sekaligus memastikan diri tampil di ajang Piala Asia 2027. Namun di babak selanjutnya pemirsa, lawan-lawan timnas ini akan semakin berat. Apa yang menjadi evaluasi dari pertandingan semalam? Kami akan membahasnya bersama dengan manajer timnas Sumarji. Pak Sumarji, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya selamat ya Pak. Tapi sebenarnya Pak Sumarji sendiri puas atau tidak dengan performa tadi malam? Oh ya, jadi kalau berbicara soal puas dan tidak, yang pasti targetnya tercapai. Targetnya adalah menang lawan Filipina dan kita lolos ke round 3. Itu yang menjadi concern kita semuanya. Sehingga kalau kita mau mengevaluasi, tentu ada evaluasi. Semalam pun juga sudah kita evaluasi, walaupun belum secara menyeluruh, tetapi yang kita evaluasi adalah yang pertama berkaitan dengan pertandingan, mana-mana dari sisi mana yang kurang, para pemain yang belum maksimal, itu perlu dimaksimalkan. Dan yang kedua adalah rencana kegiatan, rencana penyiapan untuk melaju ke round 3 dengan jauh-jauh hari kita sudah membicarakan. Tentu ini adalah kepingin kita mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Baik, Pak Sumarji, berkenaan dengan evaluasi begitu ya, Coach STY sendiri kemarin sempat mengungkapkan lini depan ini masih belum maksimal begitu, bahkan 2 gol kemarin itu adalah gelandang dan back gitu justru yang menggolkan. Ini bagaimana pembahasan di tim, Pak? Ya, jadi itu bagian dari evaluasi kami beberapa bulan terakhir ini ya. Yang pertama memang kalau kita melihat yang menjadi PR kita satu adalah kita belum punya mencari striker yang memang betul-betul bisa mencetak gol ya dalam situasi yang sulit apapun dia bisa gitu ya. Terus evaluasi yang kedua adalah goalkeeper ya, itu bagian juga yang menjadi evaluasi. Jadi 2 hal penting itulah yang menjadi evaluasi dan itu yang selalu ditekankan khusus pada 2 posisi itu agar betul-betul siapapun yang berada di posisi itu harus bisa mempersiapkan itu sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya mempersiapkan ketika TC dan juga ketika anak-anak diberikan tanggung jawab, tetapi juga di luar itu kan banyak cara yang bisa dilakukan. Di samping itu juga upaya-upaya dilakukan adalah dengan mendatangkan pemain yang kita tahu bahwa untuk goalkeeper juga ada Martin yang saat sekarang ini sedang kita persiapkan, sudah jadi warga negara Indonesia, tetapi prosesnya yang masih terhalang. Dan saat sekarang ini kita menunggu keputusan dari CAS seperti apa. Kalau yang kaitannya dengan striker, ya yang sekarang ini ada, itu yang kita manfaatkan. Ada Rafa dan juga ada yang ada di sini, tentu itulah yang kita persiapkan dan kita berikan motivasi yang lebih. Seperti kemarin juga sama, kita juga memberikan motivasi khusus kepada para pemain yang memang menjadi sesuatu yang memang dirasakan memang kurang gitu. Sementara itu sih. Baik, Pak Sumarji, berarti memang nanti akan ada pemain keturunan yang akan masuk lagi? Ya, semua itu untuk menghadapi round ketiga ini tidak menutup kemungkinan kalau itu pada posisi yang dicari itu ada, ya pasti kan akan kita upayakan. Tetapi kan kembali lagi untuk menaturalisasi itu kan kita ini benar-benar mengutamakan yang ada darah Indonesianya gitu, keturunan yang betul-betul entah itu dari kakek, nenek, bapak, ibu, seperti itu. Jadi tidak bisa kita menaturalisasi yang tidak ada ini ya garis keturunan, karena kan memang itu yang menjadi prioritas kami. Sehingga jiwa nasionalisme itulah yang kita panggil ketika kita menaturalisasi pemain dari luar. Dan itu pun juga grade-nya juga tidak sembarangan gitu. Ada grade-grade yang memang kita butuhkan, terutama grade A yang kita butuhkan. Selama ini kan sudah berjalan seperti itu. Itu semua juga sudah diupayakan oleh Ketua Umum
dari beberapa bulan terakhir ini selalu mencari dan mencari kalau misalkan itu nanti mendapatkan pasti juga akan diinfo ke masyarakat seperti itu. Baik, Pak Sumarji, ini ke depannya lawan akan semakin berat, tim-tim kuat semua begitu ya. Bagaimana mengatur waktu istirahat anak-anak, waktu jeda dengan Liga Indonesia? Itu yang harus kita duduk bersama ya. Terutama tadi di awal saya sampaikan, terutama berkaitan dengan menyiapkan para pemain, khususnya yang bermain di liga kita. Sehingga dengan kondisi ini tentu upaya yang sudah dilakukan, kita harus meningkatkan kualitas liga kita. Dengan kita meningkatkan kualitas Liga 1 di kita, tentu itu akan berdampak baik terhadap para pemain, kualitas para pemain, performa para pemain. Itu juga bagian concern yang kemarin saat rapat Exco, Pak Ketua Umum juga akan menyampaikan bahwa untuk tahun depan ini ya, untuk berikut ini kita akan concern, PSSI akan concern membenahi liga kita, sehingga itu juga simultan berjalan dengan penyiapan timnas yang akan datang, seperti itu. Baik, kita berharapkan nanti bisa komunikasi dengan baik, termasuk dengan GBK ya Pak, soal rumput, dan nanti komunikasinya juga semakin baik, dan terus maju terus untuk timnas Indonesia begitu. Manajer timnas Indonesia Sumarji, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.